wabarakatuh. Nama saya Dwi Ayu Fatwatul Hasanah Maryani dengan NIM 224110102221. Di sini saya akan menceritakan kehidupan seorang siswa bernama Zian yang sekolah di salah satu SMA ternama. Di sebuah kota kecil hiduplah seorang anak laki-laki berumur 17 tahun bersama kedua orang tua dan dua adik perempuannya. Ia tinggal di rumah yang sederhana namun penuh dengan keharmonisan. Anak laki-laki tersebut bernama Zian. Adiknya bernama Sevi yang usianya menginjak 14 tahun dan adik sulungnya bernama Nela. Ia berusia 9 tahun. Ayahnya memiliki sebuah perusahaan ternama di kotanya dan ibunya bekerja sebagai guru di SMP. Pada suatu hari, Zian yang notabene adalah siswa semester akhir di sebuah SMA sedang melakukan ujian kelulusan bersama teman-temannya. Sebelum berangkat ke sekolah, ia berpamitan kepada kedua orang tuanya dan memohon doa restu agar diberi kelancaran saat mengerjakan soal-soal ujian yang ia kerjakan nantinya. Kemudian sesampainya di sekolah, Zian duduk di bangku yang sudah tertera namanya di meja. Kemudian sembari menunggu kertas ujian dibagikan, ia bersenda gurau bersama teman yang duduk di depannya, yaitu Devi. Setelah mendapatkan kertas ujian, Zian langsung fokus dengan kertasnya dan mengerjakan dengan tenang. Singkat cerita, Zian sudah menginjak hari terakhir ujian kelulusan. Zian dan teman-teman pun merasa senang dan tidak sabar untuk hari kelulusannya. Setelah melakukan ujian, mereka bergegas pulang ke rumah masing-masing. Malam pun tiba. Seluruh keluarga sudah berkumpul di rumah. Akhirnya, mereka makan malam bersama di meja makan yang sudah disiapkan oleh ibu. Di tengah-tengah makan, ayah memulai pembicaraannya terkait bagaimana nanti Zian akan melanjutkan pendidikannya. Zian yang merasa bingung masih terdiam sambil mengunyah makanannya. Kemudian, Zian mulai bicara mengenai apa yang ia inginkan. Sebenarnya, yang Zian inginkan itu melanjutkan kuliah di luar negeri dan belajar sesuai dengan apa yang ia sukai dan apa yang dia inginkan. Namun, ayahnya berkata lain dan tidak menyetujuinya. Karena ayahnya Zian ini ingin Zian melanjutkan karir yang sudah dirintis dari nol oleh ayahnya, meskipun ayahnya tahu jika kuliah itu juga penting bagi Zian sendiri. Suatu hari, Zian bermain bersama teman-teman SMA-nya di sebuah tempat tongkrongan anak muda zaman sekarang. Kemudian sudah lama berbincang dan bersenda gurau, mulailah pembicaraan mereka tentang perkuliahan, di mana teman-temannya itu mengadu bagaimana sulitnya saat ujian masuk perkuliahan yang akhirnya mereka diterima di kampus impiannya. Sedangkan Zian ini masih bingung, masih berkutik dengan kebingungannya ini. Akankah dia mengikuti perkataan ayahnya atau akan mengikuti kata hatinya sendiri? Zian hanya berdiam dan sibuk dengan isi kepalanya. Kemudian hari sudah mulai larut. Zian dan teman-temannya pun kembali ke rumah masing-masing. Kemudian, setelah sekian lamanya Zian berpikir sambil merenungi apa yang membuat ia resah dan bingung, akhirnya ia menemukan jawabannya. Ia memutuskan untuk melanjutkan karir ayahnya. Mendengar hal itu pun ayahnya sangat bahagia dan segera ia memberi masukan-masukan yang perlu Zian pelajari. Ibu Zian hanya pasrah dan menuruti apa yang anak sulungnya ini inginkan, sambil berdoa agar anaknya menjadi orang yang berguna bagi siapapun. Kemudian lusa, Zian itu sudah mulai masuk ke kantor, sambil memperkenalkan dirinya sebagai pegawai baru. Ia sangat giat dalam menjalankan pekerjaannya, menjalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh ayahnya, yang mana ayahnya ini bekerja sebagai CEO. Seakan sebelumnya ini tidak memiliki cita-cita belajar di luar negeri. Setiap pagi ia berangkat dengan menggunakan kemeja dan dasi yang rapi. Sembari memasuki ruang kerjanya, ia selalu menenteng kopi yang ia buat sebelum memulai aktivitasnya di kantor. Singkat cerita, 2 tahun sudah Zian jalani menjadi pegawai perusahaan milik ayahnya. Namun, pada suatu hari ada hal yang tidak terduga itu terjadi. Tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal bersama bodyguard bertubuh besar masuk ke dalam kantor.
Kemudian setelah ditelusuri ternyata ada kejanggalan. Ayah Zian ini sebagai CEO, perusahaan merasa bingung sebenarnya apa yang terjadi karena selama ini perusahaan itu tidak pernah mengalami masalah seperti itu. Usut punya usut, ternyata masalahnya adalah anak dari CEO itu sendiri alias Zian, di mana Zian itu melakukan penggelapan dana perusahaan yang tanpa diketahui oleh ayahnya. Ia mengikuti teman-temannya yang berjudi, dan Zian ini kalah taruhan sehingga ia harus membayar dengan nominal yang sangat banyak. Selain itu juga ada hal yang lebih mengejutkan, yaitu Zian menggunakan dana perusahaan ini dengan tidak semestinya. Ia sering membelanjakan teman-temannya di klub malam yang sering ia kunjungi bersama teman-temannya itu. Kemudian setelah kejadian itu, ayah Zian merasa stres dan tidak tahu arah lagi karena anak sulung yang awalnya ia bangga-banggakan ternyata menjadi seperti itu yang sudah ia percayakan, sehingga dengan mudah Zian mengakses dana perusahaan yang ada. Namun, Zian tidak memanfaatkan dengan baik, malah mencetak hutang-hutang pada orang banyak yang membuat citra perusahaan ini menjadi buruk. Setelah Zian ditolak mentah-mentah atas keinginannya, yaitu sekolah di luar negeri, ia menjadi tidak tahu arah karena dari awal ini Zian sudah merasa passionnya bukan di situ, yaitu menjadi pegawai perusahaan. Karena hal tersebut, Zian menjadi seenaknya sendiri, merasa bahwa ia anak dari pemilik perusahaan ternama sehingga bisa dengan mudah mendapatkan uang yang banyak. Kemudian, pada suatu hari, ayah Zian ini mengalami sakit yang sangat parah. Pada saat itu juga perusahaan yang sudah dirintis dari nol olehnya pun mengalami penurunan yang sangat drastis. Sehingga untuk biaya kehidupan sehari-hari pun, keluarga mereka mengandalkan gaji ibu Zian. Di sisi lain, Zian sangat merasa bersalah tetapi tidak tahu harus berbuat apa. Karena yang ia miliki sekarang hanyalah diri sendiri dan keluarganya. Memang, materi yang awalnya ia banggakan itu tapi sudah lenyap. Untuk melunasi hutang dan teman-temannya pun tidak ada satupun yang membantunya. Sejak saat itu, keluarga Zian berubah 180 derajat. Adiknya sekarang sudah pindah ke sekolah negeri yang tidak menggunakan biaya. Dan Zian pun bekerja di konter HP untuk membantu perekonomian keluarganya. Ibu Zian masih mengajar di SMP. Namun, untuk berangkat ke tempat kerjanya, sekarang ia harus menggunakan angkutan umum. Yang tadinya menggunakan mobil, kini ia harus menaiki angkutan umum yang sesak di pagi hari. Kemudian ayahnya ini sudah meninggal 1 tahun yang lalu karena penyakit yang dialaminya. Atas kejadian yang dialami Zian ini, kini ia lebih menjadi bersyukur dengan apa yang telah Tuhan berikan kepadanya dan selalu mengambil hikmah dari apa yang sudah terjadi. Jadi pesannya buat teman-teman semua, kita itu harus tetap bersyukur dan harus menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua ya. Sekian cerita dari saya untuk tugas public speaking. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.